Gagal menjadikan agama sebagai kehidupan, artinya udip bedanya jauh dari rumusan-rumusan agama, sikap perilaku bedanya han sesuai lagi agama, yang menjadi udip yang gagal. Maka untuk sukses adanya, Imam Ghazali mempegatlah sebuah kitab di akhir hayatnya, kitab terakhir yang mempegatnya sesuai untuk umum. Artinya lagi kitab yang lebih detil luar-luar yang kadang-kadang mampu dipahami oleh seluruh umum manusia. Maka mempegatnya untuk memperoleh bagi baca dan sukses udip danyo lewat agama. Maka pegat semacam roadmap, langkah-langkah di tahapan-tahapan maka berpenuh untuk strategi langkah pertama untuk sukses di dalam dunia dan sukses agama. Langkah pertama sukses ilmu. Nah, maka juga ini tantangan pertama adalah ilmu. Nabi pun ngeputreng penuh bukan pun bilme. Ilmu yang farduin yang pastikan berkat selesai yang kafir. Tetapi berada pun ilmunya hanya sabuk tantangan awal. Han selesai dengan selesai ilmu. Ilmunya untuk beramal, ilmunya untuk beribadah, ilmunya untuk meluruskan udip budaya. Tetapi dengan ilmu itu hanasi. Hana ilmu pasti hasil, pasti gagal. Tapi na ilmu galau dute sukses. Bi ilmu pangkat. Kali sukses ilmu. Yang kedua, menyebut betul-betul niat menjadi orang baik dan mampu beramal. Setelah ilmu harus betul-betul sukses taubat nasuha. Yang kedua, taubat adalah komitmen yang dalam hati untuk tidak mengulangi dosa dan menyesali dosa-dosa yang kalian kubur, sesalnya karena Allah. Dalam arti taubatnya bersih syarat dan rukun taubat. Yang kita didawet bab yang kedua tentang taubat. Taubatnya pertama semacam menyatakan ini dengan taubatnya lagi hipnoterapi, karena kecanduan berbuat dosanya kan hal yang gampang terhapus di dalam selera batinnya. Karena dosanya membuat manusia kecanduan. Itu pakai
candu karena kotoran lambatnya. Seperti lagi orang kena narkoba. Di saat narkobanya kai menggerakkan kaidu alam tubuh, maka dia akan kecanduan yang lain dan otaknya diperintah kena lebih. Taubat yang sukses itulah salah satu cara menghilangkan kecanduan berbuat dosa dan ringan berbuat kebaikan, meninggalkan dosa dan ringan berbuat kebaikan. Yang terapi di taubat. Maka berkata pakar manusia hilang semangat dan selera di dalam berbuat kebaikan karena terbelenggu oleh kotoran dosa yang alamati. Hati atuka kan kabilanka. Karena setiap kotorannya bersih lagi virus penyakit. Jih mutamah juaju menyuhana datang ini. Berefek mutamah ini. Menyuhana dengan ia juga. Makin trip, makin berat mutamah bersih lagi penyakit. Maka penyelesaian dengan taubat. Apabila manusia sukses taubat, makanya adalah taufik dan hidayah Allah yang cukup raya yang akan ringan untuk melakukan taat, melaksanakan taat dan menjauhi diri dari maksiat. Tanyanya dia tahu korod, pekat. Kau pernah bedanya sukses dan taubat nasuha dengan syarat rukun. Menyana sukses harus sadar diri, berbahaya, jangan mati dulu, berbahaya. Kau wadai ulun kau taubat dan kau komit untuk kubur tangan, maka akan berhadapan dengan tantangan lain yang ikut dengan akabah awa'e. Akabah awa'e, akabah yang penghalang, penghalang yang ada bak manusia. Ada nawurut yang menghalangi. Dan akabah yang menghalangi nampak bak. Pertama, godaan dunia. Yang kedua, lingkungan pergaulan. Lingkungan dan pergaulan. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, nafsu. Tanya niat dalam hati untuk berbuat taat. Tetapi pikiran ingat kedua. Dan dunia yang menggoda tanya yang ikat. Tak kala pemantang yang galak-galak itu. Rencana ibadah duduk kagalak di kebaca baru, kagalak di kenderaan yang lagi takalan bakau, kagalak di keborong dengan segala model yang akan menguras pikiran. Anak kesadari kedua kata ji. Hari-hari membahas adanya hanabi-habi. Setelah kayu cendana pula Ruh nasapuna kenderaan merasa sang menyukanai jangan kabereng.
mangan hana payah tajak mendapat ada piu-piu ya geroi kita wingli luluhnya kami pikiran kenan keniki tubuh berusaha. Ini contoh kecil. Lih kana tanya kadang pula elau. Tangan amangat. Tang mangat na Honda anak payawi. Kamu pikir lo. Lihnya na pula elau, lihnya na pula elau. Nyan sabot jenis. Menanti pakaian, menanti fasilitas lain. Menanti pasangan. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am. Akhirnya ngencapok masalahnya godaan dunianya terlena manusia tua masa depan mati. Hari-hari hanya menata dunia yang lebih baik dan mencapai dunia yang lebih indah dan sempurna. Ini urusan. Nah, hai menyempur ke golongan rumah bergarumu, wate bergarumu rawat rumah, wate selain rawat rumah pelagak rumah. Tengah tak pelagaknya kabruk je, kada pelagak je, han habis-habis. Olehnya memang lagak tapi kawut model, gantong model, wate gantong modelnya kan cuma tipu urusan model, urusan mencapai, urusan payah jauh belah, urusan mudah, urusan. Dengan pengalaman, jaduk terenungi itu pengalaman. Yang menghalangi terkuras waktu dan tenaga. Yang kedua, pergaulan. Tanya bergaul dengan manusia hanya hari-hari membahas tentang masa depan hidup yang lebih baik atau mengajak kepada hal-hal yang hanya bermanfaat. Sibuk ikuti pergaulan. Sibuk kan? Sehingga gaduh petimang urang lagi dua rawat. Gaduh dan dengar curhat urang lain dua rawat. Macam model. Itu lingkungan. Manusia sangat terpengaruh oleh pergaulan dan lingkungan. Siapapun. Lingkungan yang baik akan memperbaiki, lingkungan yang buruk akan memperburuk tanpa terasa. Yang kelima setan tak bermasalah. Linian yang keempat nafsu yang ada dalam diri kita. Yang penghalangnya. Cuma untuk hadapi tanya, maka bangun konsep zuhud dalam dunia, orientasi hidup dunia. Yang untuk bangun zuhud butuh ilmu khusus, butuh mujahadah. Dalam pergaulan, bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengasingkan menjauh diri dari lingkungan yang merusak dan mempengaruhi pikiran tanya ke negatif. Sikap uzlah nyempi berdatuk uzlah mahan rela dengan pengaruh arus dan lingkungan. Olehnya setan yang berdoa dan baca kiban cara lawan syaitan, kiban dan deteksi bisikan syaitan, bisikan malaikat, ini benar, ini salah. Ya ilmiahnya kali kamu gak cuma masalah tua yang demikian. Olehnya yang paling berat
mengelola selera nafsu. Kelola emosi, kelola selera. Yang kali kedua, manusia gagal karena hana kemampuan dan hana waktu untuk berbuat baik, tetapi tidak punya semangat dan selera untuk berbuat baik.